saya mau ngobrol dengan Pak Endik, Mas Endik, kawan saya 96 Filsafat UGM. Dulu beliaunya itu aktivis sosialis kiri, pendiri KPRP dan aktivis PRT. Saya mau tanya tentang kondisi dulu sekitar 96-98, suasana reformasi dan sekarang tahun 2023. Selamat pagi Mas Endik. Selamat pagi. Gimana? Sehat Mas Endik ya? Sehat. Masih ingat saya nih? Mas Endik, tolong ceritain suasana tahun 96-98 itu pas aktivis itu, terus apa yang membedakan suasana sampai sekarang? Ya, kalau 96-98 itu kan problemnya masih problem kediktatoran. Problem demokrasinya kan masih demokrasi liberal dalam tanda kutip itu kan ditutup oleh Soeharto dengan rejim yang militeristik kan gitu. Jadi suasananya kan suasana ketika kebebasan bicara, berorganisasi dan berpolitik itu masih diabat. Tidak boleh dengan adanya undang-undang politik segala macam itu kan, mahasiswa sendiri juga tidak boleh terlibat dalam politik karena warisan NKK-PKK kan begitu. Jadi ya problemnya ketika itu yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan yang lain-lain itu kan kebebasan, bagaimana sumbatan demokrasi itu bisa dibuka sehingga ruang-ruang politik, ruang-ruang wacana, ruang-ruang diskursus dan segala macam itu bisa berkembang dengan baik gitu loh. Nah, sekarang suasana kan udah berubah nih, dari otoriter, reformasi, dan yang sekarang ini. Menurut Mas Endik itu grafiknya naik nggak secara kualitatif atau kuantitatif? Ya, secara kualitatif maupun kuantitatif ya naik. Sekarang kan dalam hal segi politik ya ini. Orang sudah bebas mendirikan partai, bebas. Ini Mas Endik, kita mau tanya juga tentang Pilpres 2024 ini. Mas Endik kan bilang tuh, seperti Budiman itu kan mendekati Pak Prabowo yang dulu itu boleh dikatakan sebagai aktor yang dituduh bertanggung jawab terhadap penculikan kawan-kawannya. Ada yang tidak setuju, Anda menulis sepertinya berbeda ya dengan nuansa apa, mungkin kalau dibilang pembenaran atau bagaimana. Nah ini saya mau tanya, ini langkah Mas Budiman menjadi tim suksesnya Prabowo ini menurut Mas Endik positif atau negatif? Ya kalau saya melihatnya itu ya tidak masalah, itu kan soalnya dinamika politik. Kita tidak bisa memakai ukuran politik tahun 25 tahun yang lalu untuk melihat situasi saat ini. Kan situasinya sudah sangat berubah kan. Kekuatan politiknya, terus ya elemen-elemen demokrasinya segala macam sudah berubah, sehingga langkah Budiman ya itu langkah politik yang biasa saja. Tidak apakah itu negatif atau enggak itu nanti kan menurut hasilnya itu. Tapi secara prinsip itu ya langkah politik biasa saja ketika dia kemudian bergabung dengan Prabowo yang dulu berhadapan-hadapan dengan dia. Tapi kan itu berhadapannya kan dulu. Nah ini kan situasi 25 tahun ini kan sudah berubah. Situasinya sekarang kan tidak bisa kita pakai situasi 25 tahun yang lalu ketika masih berhadapan-hadapan. Oke, berarti itu satu cara strategi ya. Nah, Mas Budiman itu kan dulu memperjuangkan dana desa dan itu mungkin satu poin bagi perjuangan beliau kan, dirasakan desa memiliki dana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Tapi ada satu sisi lain, misalnya algoritma tentang pembangunan teknologi digital itu sepertinya juga kurang berhasil gitu kan. Nah, kalau kita bilang mendekati Prabowo atau mengajukan diri ya, atau rekonsiliasi atau apapun namanya itu tentu ada tujuan. Sejauh yang Mas Endik tangkap itu kira-kira apa tujuan?
Kalau tujuan taktisnya saya nggak tahu ya. Apakah misalnya nanti kalau berdampak positif atau negatif? Atau nanti kalau menang dia mau jadi menterinya Prabowo, kan saya nggak tahu, itu kan motif-motif pribadi. Tapi yang secara garis besarnya kan yaitu tadi rekonsiliasi itu, bahwa ini kan butuh persatuan nasional itu loh, antara kekuatan-kekuatan yang ada di negara ini. Dari spektrum yang Prabowo itu nasionalis misalnya ya, lebih mandiri, ini perlu rekonsiliasi seperti rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo. Itu karena ya menghadapi situasi regional Indonesia maupun global ya. Itu persatuan nasional itu. Kalau menurut pandangan saya ini kan persatuan nasional itu seperti bagaimana Malaysia dulu tahun 70-an kan. Itu kan juga kekuatannya berpecah-pecah kan. Nah, mereka kemudian membuat barisan nasional. Barisan nasional itu yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad itu. Bahwa kekuatan politik yang ada itu kan membangun koalisi, bukan koalisi yang seperti di Indonesia ini hanya 5 tahunan, tapi koalisi permanen. Untuk membangun Malaysia dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, akhirnya kan dengan situasi yang seperti itu kan jelas, dan ini ada kekuatan Barisan Nasional yang ada di pemerintah, ada juga yang oposisinya kan. Ya, Barisan Nasional ini berhasil mengkonsolidasi kekuatan politik di Malaysia. Akhirnya ya seperti yang kita tahu bahwa Malaysia akhirnya ya bisa melakukan lompatan yang begitu jauh, sehingga secara ekonomi bisa lebih maju daripada Indonesia kan. Nah, maksud saya gini Mas Edi, kalau semangat nasional kan orang mungkin tidak menolak ya, tapi untuk apa? Bersatu untuk apa kan gitu? Mesti kan punya program masing-masing ya. Kalau dulu program dana desa itu tujuannya jelas. Kalau dengan Pak Prabowo ya sudah track record seperti itu ya, dan tentunya kritik diskusi sudah tidak ada lagi kan, sudah on the track. Ya kira-kira apa ya, walaupun belum tahu ya, apa yang bisa dilakukan dengan Pak Prabowo? Ya kalau Prabowo ini kan kalau dibaca dari pernyataan-pernyataannya kan dia ini mau melanjutkan Jokowi, salah satunya hilirisasi misalnya. Ini kan program ekonomi yang sangat penting dalam pemerintahan Jokowi ini kan. Ya itu yang ditangkap Budiman ya sepertinya seperti itu, dia mau melanjutkan program-program Jokowi yang baru hilirisasi, terus kemudian pembangunan IKN ini kan juga penting untuk menghindari Jawa sentrisme. Terus pembangunan infrastruktur juga bukan semata-mata untuk membangun jalan tol, pelabuhan atau bandara, tapi kan ini menyatukan Indonesia itu dalam satu kekuatan ekonomi politik yang benar-benar bersatu gitu loh, dari Sabang sampai Merauke. Makanya jalan tol Papua itu kan itu secara ekonomi kan nggak menguntungkan itu kan, karena di situ industri juga masih belum ada, masih hutan-hutan, tapi dalam jangka panjang itu sangat penting agar Papua ini bisa menjadi satuan dari wilayah Indonesia ini, karena selama ini kan mereka juga terisolasi, merasa terisolasi dan tidak diperhatikan. Ya mungkin yang dipikirkan Budiman seperti itu, bahwa modernisme Indonesia itu yang dipikirkan Budiman mungkin loh ya. Karena saya juga nggak pernah diskusi sama dia. Akhir nih Mas Edi nih, sebelumnya kan saya tanya tentang Mas Budiman, Mas Nezar, dan juga kondisi ya 98 dan sekarang. Saya sekarang mau tanya pribadi Mas Edi yang berkaitan dengan tokoh. Saya dengar penelitian Mas Edi itu Pramudia ya, seperti Eka Kurniawan lah. Bagi Mas Edi, tokoh Pram itu seperti apa sehingga mungkin mempengaruhi, mewarnai, membuat hidup Mas Edi nyaman seperti sekarang?
Kalau Pram itu kan, kalau yang saya kaji itu kan lebih ke filsafat sejarahnya ya. Dan itu berhubungan dengan yang saya pelajari juga ketika di gerakan marxisme, terutama marxisme historis dan marxisme dialektis ya, MDH itu. Ya, Pram ini kan memotret sejarah masyarakat Indonesia lewat novel-novelnya kan. Ya, itu bagi saya sangat relevan. Kenapa untuk menjawab kenapa masyarakat Indonesia itu seperti sekarang misalnya. Itu kan kita harus mempelajari secara MDH itu bagaimana sejarah masyarakatnya dari awal dulu, dari masa, kalau dari marxisme kan dari komunal primitif, feodalisme, kapitalisme kan. Nah, dan Pram itu dalam novel-novelnya itu menggambarkan itu, sehingga saya potret dari segi marxisme itu. Nah, itu bagi gerakan pun, karena gerakan kan juga membutuhkan panduan gerak kan. Nah, dengan mengetahui sejarah bangsanya itu kan dia tahu apa yang harus dirubah dari bangsanya. Misalnya lewat arus balik itu kan Pram dengan bagus menggambarkan pergerakan modal yang awalnya dari selatan ke utara, dari Nusantara ini ke utara, ke Eropa, ke poros Amerika. maritim seperti itu ya. Tapi kan kenapa kemudian arusnya jadi berbalik dari utara, modal dari utara, dari Eropa itu ke Indonesia kan seperti itu. Nah, itu kan menjadi problem sampai saat ini kan. Bagaimana modal-modal Eropa itu lari ke sini, awalnya ke kolonialisme sampai ke neoliberalisme, itu akhirnya ke sini, sementara modal kita masih sangat kecil sekali bisa ekspansi ke utara kan. Nah, itu yang menarik dari pemikiran Pram itu. Seharusnya seperti apa setelah membaca dengan MDH? Indonesia itu melalui Pram seharusnya seperti apa? Ya, kalau Pram itu kan ya sebetulnya visi Jokowi itu kan mau mengembalikan arus itu, maka dia bangun lagi pelabuhan-pelabuhan itu kan. Kalau dulu zaman Majapahit kan pelabuhan-pelabuhan itu kan sangat banyak tuh, dari Gresik, Jepara, sampai Rembang, sampai Jakarta, terus yang di Kalimantan segala macam itu, sehingga perdagangan itu kan bisa hidup kan di pesisir-pesisir itu. Tapi kemudian Majapahit runtuh, yang berkembang kan kultur agraris, masuk ke pedalaman. Mataram itu kan agraris kan, masuk ke pedalaman, sehingga petani, sementara perdagangannya nggak berkembang. Nah, akibatnya modal dari Belanda masuk lewat kolonialisme, akhirnya yang menguasai ini kan akhirnya kan Belanda kan. Ya, sekarang kan konsepnya kan mau dirubah lagi, bahwa hilirisasi, terus pembangunan itu tadi pelabuhan, terus bandara, jalan segala macam ini kan, bagaimana modal yang ada di Indonesia ini bisa berkembang pesat sehingga bisa melakukan ekspansi ke negara lain kan. Karena selama ini kan kita ya perkembangan kapitalismenya di Indonesia. Nah, ngomongin tentang MDH Indonesia dengan Cina Rusia nih, Mas Endi kan, Cina itu kan nomor 1 ya pemain global, ekonomi menguasai. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan Indonesia, kalau dengan kacamata MDH, kira-kira masih relevan nggak? Gitu kan? Bisa jadi mungkin Cina nggak pakai MDH, Mas Endi, praktis saja. Kalau Cina justru memakai MDH karena kan, gitu. Kan dia tidak meniru bagaimana perkembangan kapitalisme di Barat kan. Dia mengembangkan kapitalismenya sesuai konteks negaranya sendiri. Karena awalnya Cina kan berangkat dari pertanian. Bagaimana pertanian itu dikolektifkan, sehingga dari situ tumbuh industri pertanian. Kemudian dari pertanian yang berkembang menjadi industri, dia mulai memasuki industri manufaktur. Dengan naiknya Deng Xiaoping itu kan mulai manufaktur dikembangkan, dan pembangunan jalan, bendungan, perumahan, properti, dan segala macam industri
dari industri kecil sampai industri besar kan mulai dikembangkan di Cina. Itu justru kunci MDH itu kan itu, bahwa faktor penggeraknya itu negara ya, bukan negara, individu. Kuncinya di situ ya. Karena dia kultur masyarakatnya akan tahu bahwa masyarakat saya ini berbeda dengan yang di Eropa. Maka tapi gini Mas Hendy, MDH itu kan digerakkan oleh kekuatan politik negara kalau di Cina toh. Sementara Mas Hendy ini kan orang gerakan ya, yang komit dengan demokrasi. Tentunya kalau melihat Cina kan kekurangan lah dari sisi itu. Gimana itu menjawab? Ya demokrasi ini kan sebetulnya juga konsep yang masih bisa diperdebatkan. Kita mau memakai demokrasi seperti yang berkembang di Eropa atau demokrasi. Bisa nggak saya bilang gini Mas Hendy? Cina menggunakan demokrasi terpimpin seperti Pak Karno. Ya, Amerika menggunakan demokrasi liberal. Ya. Faktor utama pendorongnya adalah individu. Ya bisa seperti itu ya. Sederhananya seperti itu, bahwa di Cina itu ya mereka menggunakan proses demokrasinya sendiri, seperti di negara Kuba misalnya, di Venezuela, di Rusia itu ya selama ini kan terjadi standar ganda bahwa kalau nggak demokrasi itu sesuai Barat itu bukan dianggap demokrasi. Kalau Rusia gimana? Ya Rusia kan setelah kolaps USSR, setelah keruntuhan itu ya dia memahami bahwa kegagalan Rusia itu ya pasca revolusi yang dilakukan Lenin itu ya bagaimana kapitalismenya itu karena kontrol negara itu terlalu besar kan, akhirnya kapitalismenya kan mandek kan. Nah itu yang menyebabkan kemudian menjadi kolaps dan terpecah-pecah itu. Nah itu yang juga dilihat oleh Cina. Kalau Cina dia itu kekeh seperti zaman Mao dulu ya bisa jadi Cina itu juga berantakan juga. Tapi kan Cina kemudian melakukan penyesuaiannya sehingga dia sampai sekarang bisa jadi pemain global yang paling besar kan di dalam kawasan Asia kan seperti itu. Kalau kelompok Islam seperti Iran gimana? Kalau yang Venezuela, Kuba itu kan kelompok sosialis gitulah. Menurut Anda gimana? Ya Iran ya sama kan konsepnya, bahwa Iran itu menerapkan demokrasi yang menurut konsepnya dia kan gitu. Saya tidak tahu paham bagaimana dalamnya, tapi kalau kita lihat propaganda Barat itu kan dia dikatakan tidak demokratis kan, karena setelah revolusi Khomeini itu kekuatan-kekuatan yang kalau di Barat itu diberangus kan. Tapi kan itu kan konsep dia sendiri. Bagaimana seperti Libya misalnya. Libya kan juga memakai konsep sendiri, akhirnya itu tidak menguntungkan bagi Barat, akhirnya ya dirobohkan. Seperti di Irak, tetangganya Iran juga, Saddam kan juga punya konsepnya sendiri kan. Ya ini kan yang masalah kan itu, bahwa terjadi ketimpangan wacana itu, wacana demokrasi yang wacana demokrasi ini ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan model dari Barat untuk merampas sumber daya alam negara-negara yang ada di Afrika, Timur Tengah, dan di Asia. Dan contoh yang bagus kan yang terakhir di Afrika itu negara kecil itu yang dia memberontak terhadap Prancis itu kan, dinasti Prancis itu. Ya itu kan juga seperti itu kan. Selama ini mereka punya tambang emas tapi 90%-nya dibawa lari ke Prancis kan. Nah, ketika mereka melakukan kudeta, menggulingkan kekuasaan boneka ini, bagi Barat ini tidak demokratis gitu. Padahal mereka ini kan memperjuangkan haknya mereka sendiri. Ya itu ya yang terjadi selama ini kan seperti itu. Kita ngomongin ini Mas Eli, balik lagi ke MDH untuk Indonesia. Ya. Indonesia itu kan identitasnya itu di pembukaan kan jelas ya, komit terhadap anti kolonialisme, kan penghapusan, aktif menjadi pemain perdamaian, bebas aktif. Identitas Indonesia itu seperti itu kan. Nah sekarang tuh dihadapkan pada situasi dunia, di mana dunia itu masih ada semacam hegemoni yang berasal dari pemenang Perang Dunia Kedua.
Jadi Amerika, Uni Eropa, ya PBB adalah bagian dari itu, terkooptasi. Kemudian ada kelompok BRICS, Rusia, Cina, India, Afrika Selatan, Brazil, dan 20 negara yang akan bergabung nih kan. Jadi ada pertanyaan begini ke calon presiden, Indonesia ini mau masuk grupnya NATO, Uni Eropa, Amerika, atau grupnya BRICS, atau berdiri tetapi tidak jelas, ya, bebas aktif tetapi seolah-olah kehilangan identitas. Menurut Mas Endi seperti apa itu? Indonesia harus seperti apa melihat kondisi sekarang? Ya kalau sekarang ya paling tidak kita bisa membangun poros sendiri. Dan BRICS ini sebetulnya bagus karena ini kan menjadi alternatif kan dari poros-poros dunia yang ada ini. Kekuatan-kekuatan yang di Amerika Latin, di Afrika, macam mulai menggalang persatuan ini. Ya kalau itu kan nanti hitung-hitungannya kan saya tidak tahu ya, hitung-hitungannya kan mana kira-kira yang bisa memberikan keuntungan yang besar bagi kita. Kalau selama ini politik kita kan ya masih di tengah-tengah karena secara apa ya, secara ekonomi politik kita ini ya masih satu sisi masih tergantung kepada Amerika, satu sisi juga tidak mau jauh juga dari Cina kan seperti itu. Tapi kedepannya ya memang harus berani membangun, lebih tegas lagi ya? Membangun poros yang benar-benar menguntungkan sehingga berani berhadapan-hadapan dengan negara-negara kapitalis itu. Terakhir nih Mas Andi, ini Indonesia itu kan jelas ya dalam konteks dukungan kemerdekaan Palestina kan jelas anti kolonialisme, dan satu-satunya negara di dunia ini yang masih dijajah itu kan Palestina. Nah, kondisi terakhir itu adalah sangat menyedihkan karena 5-10% sisa tanah Palestina itu kan akan dihapus dan penduduknya akan diusir, akan dipindahkan ke Sinai dan Jordan, sehingga yang ada adalah negara Israel yang wilayahnya di luar wilayah Israel itu sendiri meliputi Mesir, Irak, Suriah, dan bahkan Irak. Rencana mereka kan seperti itu. Nah, menurut Mas Endi, ya, fenomena zaman seperti ini, ya, yang masih menyisakan itu menurut Mas Endi seperti harusnya posisi Indonesia seperti apa? Kalau dalam konteks Israel itu ya paling tidak kalau sekarang Israel, Amerika Barat itu tidak bisa seperti dulu lagi. Karena kekuatan politik ini sekarang sudah habis seimbang kan. Di Timur Tengah ini ada Uni Emirat Arab, ada Saudi, ada Mesir, segala macam itu kan mulai menghilangkan dominasinya Amerika dan Barat kan. Nah, jadi posisi Israel ini sebetulnya terdesak sekarang ini. Makanya solusi dua negara itu ya menurut saya yang masih yang paling bagus. Bagaimana ada negara Israel Palestina itu. Ya posisi Indonesia ya sudah tepat menurut saya. Tetap mendukung kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara. Karena kalau mau keras-kerasan juga Israel juga harus pergi dari sana itu juga tidak mungkin juga kan, karena itu konfliknya kan sudah berkepanjangan dan Israel sudah di situ, Palestina juga di situ, maka solusinya ya dua negara itu. Yang masalahnya kan ini masalahnya Barat aja kan, bagaimana Barat ini masih mempertahankan Israel ini sebagai sekoci dia di Timur Tengah kan seperti itu, untuk membendung kekuatan negara-negara Timur Tengah. Tapi ini pun sekarang sudah mulai melemah dominasi Barat ini. Secara geopolitik sudah bergeser itu loh. Negara-negara Barat pun kan seperti Spanyol segala macam malah sudah mulai lebih maju kan. Dia mengakui kemerdekaan Palestina sudah. Ya, sebetulnya ini momentumnya bagi Palestina untuk lebih keras memperjuangkan kemerdekaannya. Oke, Mas Adi, thank you very much. Ya.
Beda. Kan koi Om Endi.